mengikhlaskan betul. Sementara saya, mohon maaf, ini saya karyawan swasta. Nah, ada teman sementara yang saya melihat dia itu pelit sekali, tetapi justru prestasi dan kenaikan jabatannya lebih cepat ketimbang saya. Nah, ini saya mohon pendapatnya ini Pak Ustadz. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, ciri-ciri orang-orang yang rajin bersedekah itu dia lempeng, urusannya mudah. Pertanyaannya begini, apa iya kita tahu dia benar-benar pelit? Ataukah dia yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tidak ada orang lain tahu kecuali dia dan Tuhannya? Pandangan-pandangan kita itulah, saya saya kebetulan kan saya nggak kenal juga sama orang yang telepon kan, jadi saya boleh bebas ngomong apa aja kan. Pandangan yang seperti itulah justru yang membuat dia sendiri itu jadi begitu. Selalu melihatnya eksternal, tidak melihat dirinya. Is not the winner, bukan seorang pemenang. Mestinya kan melihatnya gitu loh, ke dalam ini, set gitu. Kenapa saya jadi tidak berhasil? Bukan, kenapa kok dia pelit jadi berhasil? Wah, pantas saja kalau bapak-bapak. Wah, nanti malah makin sulit. Sekali lagi saya bilang, banyak terjadi suudzon bukan hanya terhadap Tuhan, tapi terhadap kita. Dan bukan hanya terhadap kita, tapi juga terhadap Tuhan. Persis seperti omongan seorang adik dulu kepada kakaknya. Kakaknya itu mau nggak pernah kelihatan sedekah, tapi bla bla bla. Sementara dia sedekah mulu tapi utangnya banyak. Saya bilang, ada kerahasiaan barangkali yang kita tidak tahu. Di tengah malam dia sholat barangkali, kita nggak ngerti. Ya, ketika yang lain kemudian gajian, ada di tempat makan-makan, dia nggak ada karena jalan. Itu yang barangkali. Nah, di sini saya bilang kepada orang-orang yang sudah bersedekah dan merasakan hasilnya, umumkan sedekah saudara. Ajarkan orang lain bersedekah. Akhirnya sedekah itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi kelihatan loh, terbuka itu loh. Kalau nggak kelihatan, nggak terbuka, orang-orang sehat. Kayak Pak Hermawan nih, panjang umurnya. Usia sudah 62. Panjang umurnya. Dan gagah. Subhanallah. Ya, gagah lah. Itu ngomong gagah langsung ini. Ya, temukan itu. Temukan rahasianya. Jadi sekali lagi saya pikir belum tentulah yang disebut itu benar-benar pelit. Ya, makanya terhadap mereka yang sudah sukses dan memang kebetulan dia tidak pelit, ya sedekahnya tuh langsung diumumkan saja. Supaya menjadi pengalaman orang lain juga dalam bersedekah. Kalau sedekah ilmu itu nyata. Saya jadi guru SMP SMA 20 tahun. Oh. Semakin ilmu itu dibagi. Saya itu guru matematika fisika. Semakin ilmu itu dibagi, bukan berkurang, tapi semakin tambah gitu. Ya. Jadi itu jelas kalau sedekah ilmu itu lebih jelas lagi itu malahan. Betul enggak Pak Androzat? Betul sekali. Jadi kita ada kalanya memang tidak harus pamer ya, show off apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita sumbangkan. Namun tadi seperti Ustaz katakan, ada juga kita kadang perlu menyampaikan atau mengumumkan apa yang telah kita lakukan, maksudnya bukan pamer, bukan negatif, tapi untuk menjadi pendorong, ya, menjadi motivator buat yang lain supaya juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh itu. Baik, ada penelpon lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa di mana? Semangat banget nih. Iya, silakan. Ini Aisyah. Aisyah ya. Aisyah di mana? Di Cicalengka, Bandung. Oh iya, Cicalengka. Silakan Aisyah. Mau tanya Ustaz. Iya. Gimana cara saya bersedekah? Sedangkan saya masih numpang di keluarga yang misalnya masih prihatin. Dan juga misalnya ingin mencapai cita-cita saya sebagai ingin meneruskan sekolah kuliahnya. Terus ingin bisa berwirausaha gitu. Gimana gitu caranya? Baik. Ya, terima kasih. Sedikit
tambahan ya buat mereka yang sudah merasa udah sedekah kok masih gini-gini aja gitu. Ya, sebenarnya sedekah itu adalah satu-satunya barangkali ya yang di dunia ini terasa kontan. Cuman karena ilmu kita terbatas, kita nggak merasa itu kontan. Sedekah mah begitu ngasih ini set balik. Nah yang baliknya itu memang kita kadang-kadang nggak ngerti. Saya sudah jelaskan kan bagaimana dulu saya cerita bagaimana santri-santri saya dorong untuk melakukan sesuatu untuk ayah dan ibunya. Saya bilang kepada para santri saya yang masih kecil, Anda bisa bantuin orang tua Anda nyari duit dengan cara begini. Di antaranya sholat duha, sholat tepat waktu, dan kemudian berderma dengan uang sakunya anak-anak itu sendiri. Kemudian saya suruh, misalkan mereka melakukan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, lalu saya suruh hari Seninnya, mereka menelepon orang tuanya masing-masing. Bertanya ada apa di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ketika anak-anak itu berlomba-lomba menuju Tuhannya dan berbagi kepada sesamanya. Subhanallah, ada satu santri, begitu telepon, katakanlah begitu, ternyata orang tuanya mengalami satu kerugian malah. Jadi ketika ditanya, bagaimana? Si ibunya cerita, iya, mama kemarin ketipu 2 juta. Terus si anaknya bingung, kok sudah berderma, sudah duha segala macam, kok ketipu? Ternyata si ibu begitu mengetahui dia cuma ketipu 2 juta, apa dia bilang? Oh, kalau kemarin tidak ada dorongan sedekah dan amal baik dari anaknya, dia ketipu lebih besar, bukan ketipu 2 juta. Sekali lagi, cara pandang kita kepada Allah kita perbaiki supaya lebih husnuzon lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan berkah-Mu untuk tamu kami pada hari ini. Pak Hermawan Kertajaya, Pak Andra Jati. Berikan berkah-Mu juga untuk kami semua yang hadir di sini dan untuk seluruh pemirsa dimanapun dia berada. Ya Allah, berkah dari acara ini. Sehatkan badan kami, panjangkan umur kami, selesaikan ya Allah masalah kami dengan kekuasaan dan kebesaran-Mu. Jadikan kami orang-orang yang mencintai sesama kami, ya Allah, dan mau berbagi, ya Allah, mau meningkatkan ibadah kami juga, dan mau mencintai diri-Mu, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir walhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tuntas sudah kajian kita pada pagi ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Andra Jati, Pak Hermawan, Ustaz Yusuf Ansur, dan kami semua kru Nikmatnya Sedekah TPI. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pemirsa jangan tinggalkan layar televisi Anda. Setelah ini ada acara Lintas Pagi. Tetap insya Allah kita akan jumpa minggu yang akan datang di Nikmatnya Sedekah 5:30 sampai 5:30. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.